Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita. Kasih salam yang di samping kiri kanan, ucapkan satu kalimat yang buat dia senyum sedikit. Yang buat dia aman-aman lah begitu. Baik, sudah. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya dapat 45 menit ya, saya maksimalkan ini. Oke. Paulus dapat kabar dari keluarga Chloe bahwa jemaat di Korintus hampir pecah. Bahkan sudah mulai pecah sedikit-sedikit. Perpecahan di jemaat itu terjadi karena dua alasan. Berapa alasan? Satu, karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Karena Jemaat itu di sana berpikir begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah ada 2.000, 3.000 orang bertobat, itu dulu berpelayan. Saya baru bilang itu kurang. Pelayan yang baik itu mesti seperti Apolos. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak mengantuk. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tetapi jemaat sementara mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus dan Apolos. Saya mau tanya, di Sejahtera ini ada berapa pendeta? Jemaat aman? Tidak pilih-pilih. Saudara-saudara, saya tidak tahu di Bandung, tapi di banyak tempat itu jemaat suka ikuti ini warta jemaat. Di sini juga sebut sama warta jemaat. Kalau baca baru bilang nanti minggu ini dipimpin oleh Di Bandung ada juga begitu. Di Sejahtera di sini ada. Itu orang ada di sini sekarang ya. Itu dia pun masalah begitu. Itu yang bikin kacau jemaat ini. Kedua, jemaat hampir pecah karena mereka semua tidak sibuk untuk melayani. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia-karunia Roh Kudus. Paulus mendefinisikan karunia Roh Kudus dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Dan karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Orang tidak pakai itu untuk pembangunan jemaat. Orang lagi sibuk untuk membanding-bandingkan. Kalau ini pendeta yang berdoa, itu saya mau tidak pindah sedikit begini. Kalau kita berdoa di sebelah itu roh penuh. Bisa keluar dari jendela. Paulus bilang kamu seperti anak-anak. Saya mau tanya, di Bandung juga ada yang suka beda-bedakan begitu. Ada orang tertentu yang tidak menemukan karunia apa dalam hidupnya. Tapi dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Ada juga di sini. Nah, itu yang bikin kacau jemaat itu. Yang tidak menemukan karunia dalam hidupnya. Tapi sibuk dengan orang lain pun karunia. Ini tadi orang menyanyi. Orang tanya, tadi menyanyi bagaimana? Suara macam piring pica itu, tidak bagus itu. Akhirnya melemahkan orang. Tapi ada juga yang aneh. Misalnya dia tahu menyanyi ini. Tapi dia tidak menyanyi. Dari mimbar pendeta tanya, ada paduan suara, vokal group? Dia bilang, no. Tapi kalau dengar kabar, Gubernur Jawa Barat dan Ketua Majelis Node GPIB akan beribadah di Sejahtera Bandung. Solo dia, duet dia, vokal group dia. Paduan suara dia, tari-tarian. Itu dia pun nama karunia makam puji. Di Sejahtera sini ada juga begitu. Itu orang ada di sini. Tunjuk dia tidak apa-apa. Karena itu menghancurkan jemaat. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Maka ini salah satu bagian dari nasihat Rasul Paulus. Kamu mesti jaga supaya jangan bikin kacau itu jemaat. Jangan. Kamu mesti berjuang bersama-sama supaya kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Kamu mesti punya tujuan yang sama. Biasa kalau pikiran lain, hati lain, tidak ada tujuan bersama. Itu yang menghancurkan persekutuan jemaat. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita fokus pada satu kata ini. Kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata yang anak sekolah minggu suka menyanyi. K-A.
S-I K A S-I apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu Paulus waktu bicara dalam pertama Korintus pasal 12, dia bilang, kamu yang seperti anak-anak itu tidak bagus untuk pembangunan jemaat. Kalau lihat ini karunia, kamu harus dapat satu. Kamu harus punya karunia yang paling utama dan menurut Paulus, pertama Korintus pasal 13, karunia yang paling utama adalah kasih. Sekalipun engkau engkau mengetahui semua bahasa manusia semua kau tahu. Bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu hanya seperti gong yang berbunyi. Kamu hanya gong. Di NTT itu banyak sekali bahasa. Satu kabupaten saja, misalnya Kabupaten Alor, ada 54 bahasa yang berbeda. Itu belum tambah yang sadar timur ini. Belum yang dari Rote yang macam ada pakai begini. Belum Sabu, belum Sumba. Banyak. Walaupun kita tahu semua tambah bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ada tambah bahasa Prancis juga. Tapi kalau engkau tidak ada kasih, engkau seperti gong. Dia lanjutkan lagi. Bahkan kalau engkau punya pengetahuan yang hebat sekali. Engkau pintar sekali. Bahkan engkau punya iman yang sempurna. Mampu memindahkan gunung ke laut. Kasih kalau tidak ada. Engkau tidak ada arti. Ya tambah satu. Sekalipun engkau memberikan seluruh hidupmu. Seluruh hidup. Bahkan engkau memberikan tubuhmu untuk dibakar sampai habis. Kalau kasih tidak ada padamu. Engkau tidak ada faedah. Saudara bayangkan yang kasih semua saja tidak ada, yang kasih semua pada dirinya itu tidak ada faedah. Apalagi hanya yang kasih uang pati murah. Itu mengerikan itu. Dia kasih. Dia nasihatkan dengan sangat baik kepada kita untuk menjaga persekutuan jemaat. Dia kasih tahu ada 15. Kalau saya khotbah 15 dengan catatan 45 menit ini, aduh, kita tidak jadi pulang. Tapi dia omong satu. Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah coba 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Oke. Baik. Saudara-saudara, sabar dalam Alkitab itu tidak sama dengan menunggu waktu pulang. Tidak tunggu bilang, belum. Bukan. Sabar dalam Alkitab itu berkaitan dengan dua hal. Berapa hal? Satu, sabar dalam Alkitab berkaitan dengan sabar terhadap situasi sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita sudah tidak suka lagi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tanggung jawab pelayanan yang sebenarnya kita sudah tidak mau lagi. Mau tunggu kapan habis periode sudah. Tapi firman Tuhan. Ada juga di sini begitu. Ada. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada pendeta yang khotbah sudah terlalu lama, orang sudah pemalas dengar. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Makin menuju akhir ini makin hilang. Itu pertama. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat kita punya rumah itu yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta ini yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga jemaat itu yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada majelis jemaat ini yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada anggota paduan suara ini terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri. Ada kok tidak?
Siapa pu istri itu? Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada orang yang duduk di kita punya samping kiri atau samping kanan ini terlalu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sekali lagi, sabar. Jadi kalau orang ada kasih itu begitu. Sekarang kita omong dulu pengertiannya. Ikut yang saya bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya tidak boleh ada sesama jemaat. Tidak boleh ada sesama jemaat yang begini. Pak Pendeta, saya terlalu hargai Pak Pendeta. Saya terlalu hargai. Tapi setelah saya tahu Pak Pendeta punya sifat asli macam begini. Maaf. Itu bukan kasih. Ego. Saudara, orang egois itu ada di jemaat kok tidak? Di sini ada kok tidak? Dia majelis. Saudara bayangkan kalau kita hidup tanpa kasih, tanpa kesabaran. Ini cita-cita untuk membangun sebuah tubuh Kristus yang baik bisa jadi. Ikuti saja rapat majelis jemaat. Ada orang itu yang kalau omong itu dia mau semua orang dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Di sini ada. Dia paham apa itu? Jangan masuk di situ. Ada yang dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada juga di sejahtera. Oh itu tidak sejahtera itu kan begitu. Ada yang usul semua program dia usul. Pelaksanaan program dia tidak datang. Ada juga. Ada yang pas pelaksanaan program dia tidak ada. Pas makan. Ada juga. Ada di sini. Anggota paduan suara dia. Oh bukan. Anda habis tak bayang. Ada yang dia setuju semua program. Ada yang setuju semua program. Tapi saudara jangan coba-coba minta persembahan atau sumbangan untuk itu. Oh itu orang pusat kikir tidak ada dua. Wih ngiri itu. Saya kikir kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Di sini ada orang pelit. Ada ikut ibadah. Dia pakai rantai salib. Mengirikan itu. Saudara bayangkan kalau kondisi persekutuan ada orang-orang begitu dan kalau kasih tidak ada pada kita. Kasih tidak ada pada kita. Woi berbahaya sekali tuh. Kita hidup dalam kemunafi. Pura-pura. Ingat, tidak semua senyum tulus. Bahkan dalam sebuah persekutuan. Saya datang, saya bilang, shalom. Orang bilang, shalom. Saya selewat baru saya paru. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat orang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik itu belum tentu dari hati yang tulus. Amin kok? Amin kok tidak? Nah karena itu dibutuhkan kasih itu. Jemaat saya bilang pada saudara. Hari ini. Kalau saudara bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Dia tidak jawab. Hari ini saudara tanya. Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib. Dan mati bagi saudara dan saya.
penuh pengorbanan. Bahkan bagi orang yang menyakiti hati. Itu kasih. Kasih bukan kata-kata. Sekarang menjadi serius bagi kita saudara. Yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih yang tidak terpatahkan. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang paling bisa mengkonfirmasi itu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua ini. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan. Ibu-ibu sakit melahirkan. Kami suami saja tidak bantu. Ibu sakit di dalam sana, kami suami di luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Sudah tidak tolong lagi. Bahwa kami bayangkan kira-kira ini anak punya muka mau ikut siapa yang paling sakit kan? Kasih tahu kita punya anak-anak. Kasih tahu ini anak termasuk yang menari-menari tadi itu. Kasih tahu dorang. Waktu dorang baru lahir. Dorang punya jam tidur. Orang tua punya jam bangun. Betul? Orang tua punya jam tidur. Anak-anak punya jam bangun. Betul? Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 pagi masih ada orang tua gendong-gendong dia anak begini. Amin? Sudah dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo gigi. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit. Tapi sudah terus. Sabar dulu. 45 menit dong angka-angka. Dengar, saudara. Anak-anak, termasuk kita pernah jadi anak-anak toh. Tidak ada orang lahir langsung bisa bicara. Betul? Atau siapa punya anak yang lahir dari lahir langsung bilang, yes. Tidak. Orang tua ajar dorang bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah dorang lancar bicara. Sudah SMA, sudah kuliah. Ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan siapa? Tidak tahu bicara, kita ajar bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan dorang? Kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia begitu itu? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Dorang tidak tahu jalan, kita ajar dorang jalan. Pegang di tangan baru bilang, te. Jalan belakang itu. Sudah lancar jalan, ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan siapa? Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak. Orang tua sampai bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai ngomong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Tapi dia berhutang demi anak-anak mereka sekolah. Betul? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak. Tapi tidak pernah titip kita di mana-mana kan? Betul kok tidak? Tapi ada banyak anak yang sudah sukses. Bisa sepakat titip di orang tua di panti jompo. Amin. Yang sudah titip dan rencana titip batal. Batal sudah. Karena hari ini kita titip dorang, besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya ganti siapa titip siapa. Orang tua tidak pernah. Orang tua itu memang luar biasa itu. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua karena kasih. Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai. Tapi kirimin anak dong datang di Bandung, merantau ke Bandung. Tidak pernah telepon orang tua. Anak banyak-banyak. Hanya foto di rumah. Nggak ada di rumah di kampung di NTT. Pendeta datang, ini siapa? Sepupu anak pertama. Ini ketua panitia kegiatan corak budaya NTT. Tapi dia tidak pernah telepon yang ini tidak pernah. Dorang online berjam-jam tapi tidak pernah telepon orang tua. Nanti orang tua mati baru dorang telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Mau kasih takut siapa itu? Tolong orang tua masih hidup ini yang kirim. Kirim beras kah, kirim minyak goreng kah. Orang tua masih hidup dong tidak kirim. Orang tua mati baru dong bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Lihat ini.
orang tua masih hidup itu kasih beli jas dia pakai sebagai tanda kasih. Dia rumah sumiring begini perbaiki. Di kampung rumah miring don tidak perbaiki. Mati baru bikin kuburan pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel siapa yang macam itu? Tidak bisa. Urus yang sekarang. Saudara lihat betapa pentingnya kasih itu. Amin. Saudara renungkan, saudara berapa bersaudara? Kalau saudara berapa bersaudara, ingat baik-baik. Mama yang satu orang dengan kasih bisa mengurus kita 5 orang. Tapi kita 5 orang yang sukses di Bandung belum tentu urus mama yang hanya 1 orang. Kita menyanyi, kita menyanyi. Kasih ibu. Coba kita ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu punya muka. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Begini baru sedih-sedih. Yang orang tua hidup dan tidak urus. Itu kasih itu begitu. Lalu bagaimana mengelola ini jemaat? Bagaimana mengelola? Kamu harus punya satu pikiran, perasaan dan tujuan yang sama. Seperti Kristus. Bagaimana punya pikiran, perasaan, tujuan yang sama seperti Kristus. Hanya ada satu kata yaitu menyatu. Menyatu dengan Kristus. Kalau tidak menyatu dengan Kristus, bagaimana punya pikiran, perasaan, dan tujuan seperti Kristus? Persekutuan jemaat, termasuk jemaat di sejahtera, harus berani mengatakan, pendeta punya hubungan dengan Kristus, datang dalam hubungan dalam persekutuan. Majelis jemaat, masing-masing pribadi sudah punya hubungan dengan Kristus, datang pada persekutuan. Anggota paduan suara, masing-masing pribadi hubungan dengan Kristus, baru datang. Saudara tidak boleh tidak punya hubungan pribadi dengan Kristus, tapi mau datang pada persekutuan. Itu menghancurkan persekutuan. Ada orang dalam jemaat yang sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mau keluar, mau bikin gereja sendiri di muka situ. Itu karena tidak menyatu dengan Kristus. Amin kok. Menyatu dengan Kristus. Dan syarat dari kesatuan dengan Kristus adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Dia yang kudus suci itu tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana yang kau berdiri itu, kalau kudus itu kita sebut terang, tidak kudus kita sebut gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang. Saya mau tanya dulu, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap? Kita di terang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Ini dia pun nama apa ini? Bahasa Kupang bilang maloi. Orang Manado bilang bahoba. Orang Sunda bilang? Kalau sebegini tidak lama dia bilang. Di sini ada yang suka mengintip. Ada di sini dia. Ada duduk dekat kita. Kuti dia pujari itu. Menjaga kekudusan. Kalau saudara tidak mampu menjaga kekudusan, saudara tidak mampu menjaga kekudusan, kita hanya sekedar aktivis. Aktivis pelayanan. Pendeta Yandi khotbah tiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Ini pemain musik dan terlalu bagus. Tepuk tangan ke saudara. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Itu yang urus itu alat-alat di belakang tuh. Tiap hari melayani. Kita belum datang dan sudah datang. Kita sebulan dan belum pulang. Hanya urus itu. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Saya punya tim satu waktu datang bilang saya pendeta Yandi. Saya tiap hari melayani. Tapi saya tidak merasa kosong. Ya saya mengerti engkau punya kekosongan. Kenapa? Karena engkau datang siap alat. Engkau datang siap ini. Engkau tidak khotbah. Tidak dengar khotbah. Engkau mau lari. Pas habis engkau datang. Bagaimana engkau bisa menyatu dengan Tuhan. Memahami apa yang Tuhan.
Dan itu saudara-saudara, kesatuan dan Tuhan lebih penting. Ini paduan suara menyanyi tiap minggu. Sudah diam-diam, sudah tidak usah ngomong. Tidak, saya kasih tahu supaya kita. Karena apa? Dengar teorinya. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Sekarang pengelolaannya lebih sekarang. Kasih. Mengasihi Tuhan itu kaitannya begini. Kenapa orang mengasihi Tuhan? Karena dia tahu dia berasal dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Kamu berasal dari itu. Kenapa saya mengasihi orang lain? Sudah mengasihi Tuhan. Betul? Sekarang saya mengasihi orang lain. Kenapa saya mengasihi orang lain? Karena saya percaya pada diri orang lain ada gambar dan rupa Allah. Karena itu saya mengasihi seseorang. Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Lalu di mana saya? Saya mau tanya. Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesama seperti engkau mengasihi. Kalau engkau tidak mampu mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Tidak mungkin. Sekarang saya mau tanya. Kalau orang mengasihi dirinya, apakah dia mau dia punya diri terluka? Dia mau dia sakit hati? Kalau begitu. Ada orang yang saudara benci atau tidak? Ada atau tidak? Dia ada di sini. Ada di sini atau tidak? Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Saudara benci saya. Saya tanya saja begini. Pendeta Yandi benci sama Vikaris. Yang rugi pendeta Yandi atau Vikaris? Setiap kali pendeta Yandi lihat dia, pendeta puas hati senang atau tidak? Setiap kali orang bicara kebaikan dari Vikaris, saya puas hati senang atau tidak? Setiap kali Vikaris bilang, "Shalom pendeta," saya puas hati senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci dia. Amin. Itu kasih. Itu kasih. Coba renungkan sudah. Ini kenapa saudara lihat saya? Kasih itu menolong kita untuk lebih. Dalam kasih itu kita menerima. Dalam kasih itu kita berkorban seperti Kristus. Dalam kasih itu kita mengampuni. Amin. Karena itu serius bagi kita. Tiap-tiap orang harus menyatu dengan Tuhan. Dalam kasih itu kita taat. Kristus itu taat. Bahkan taat sampai mati. Karena kasihnya yang besar. Bayangkan kalau waktu itu Kristus tidak taat. Kita tidak selamatkan. Tidak boleh ada satu hal pun di dunia dalam persekutuan yang kemuliaannya melebihi ketaatan dari orang. Saya kasih contoh saja. Di Sejahtera ini ada katekisasi. Berapa tahun? Berapa lama? Berapa kali tidak pertemuan tidak boleh ikut CD? 3 kali. Ada orang yang datang tanya pendeta, ini kali ini ada baptis, ada CD kok? Ada. Kenapa? Kita punya anak yang kuliah dokter itu di Jakarta itu. Anak pintar sekali. Kok? Iya itu dosen belum tahu dia sudah tahu. Kenapa itu? Nanti pas liburan ini dia datang, bolehkah pendeta langsung teguhkan dia? Pendeta tidak bisa begitu. Tersinggung dia orang tua. Kenapa orang lain boleh taat ikut, dia tidak taat? Dia terlalu apa? Ancam lagi mau keluar. Di sini ada. Taat karena kasih. Karena kasih yang besar itu dia mati di kayu salib. Sebagai bukti kasih. Mati di kayu salib. Kenapa pendeta-pendeta suka bertengkar di media sosial tuh? Satu hujat satu gereja menghujat gereja lain. Kenapa? Karena kita lagi bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Hanya untuk membesarkan diri, hanya untuk membesarkan organisasi. Kita lupa pada kemuliaan salib yang penuh dengan kasih. Ada satu lagu lama. Ya, orang tua pasti masih ingat. Yang anak baru latihan itu lagu tahu. Pada saat tubuh jauh dari. Lihat salib Tuhan. Lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu. Tanda dosa besar. Tanda dosa. Di sana Tuhanku. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kaki.
Sana ku dapat ampun dosa. Dapat. Orang kalau datang pada salib Kristus, hanya ada dua gerakan. Pertama, dia akan menunduk, merasa tidak ada arti dan dia hanya akan mengaku dosa. Yang kedua, kalau dia menengadah, dia angkat tangan sambil berkata, aku berserah. Aku berserah kepada Juru Selamat. Kenapa ada orang sombong dalam jemaat dan menghancurkan persekutuan jemaat? Karena dia bukan lihat ke atas dan menunduk. Dia lihat ke kiri kan. Kalau orang melihat kepada orang lain, kemungkinan sombong itu ada. Lama-lama orang lain yang beli motor yang tidak tidur di rumah. Karena dia, itu serius bagi kita untuk memahami kasih yang besar. Dalam kasih itu kita melakukan apapun. Saudara bayangkan. Ini hari saya lihat, saudara tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Saya rasa orang di Bandung ini rajin-rajin gereja semua ini. Dia sampai duduk di luar sana itu, tiap minggu begini. Tidak kan saya hanya tanya ini. Terlalu, ini majelis jemaat atur kok kasih besar ini gereja, bikin gereja besar. Terus takut. Mau bikin gereja, saya mau tanya, Pak Ketua ada rumah sendiri Pak Ketua? Ada. Waktu kerja sendiri atau kumpul jemaat? Kerja sendiri. Masing-masing kita ada rumah sendiri. Ada. Saudara tahu. Bikin rumah sendiri-sendiri bisa. Masa rame-rame bikin satu rumah gereja tidak bisa? Itu hanya orang sekikir itu. Masa bikin rumah sendiri bisa? Kau bikin rumah, gitu, misalnya masing-masing kita ada 100 orang. Masing-masing bikin dia rumah sendiri. Bisa toh? Masa 100 orang kumpul bikin satu rumah tidak bisa? Aneh itu ada. Parah itu. Bermasalah itu. Apalagi kita berdoa bahwa Tuhan turut bekerja di sini. Amin. Saudara, waktu kita bangun gereja ini dalam kasih, ini bukan sumbang. Tata ibadah kita menegaskan yang sangat baik. Di bagian itu disebutkan dengan nomenklatur yang mantap. Persembahan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kata dasarnya, sembah. Bukan sumbang. Tidak ada orang lebih kaya dari Tuhan kau datang sumbang ke Tuhan. Sembah. Dalam penyembahan itu kita berikan yang terbaik. Uji itu Tuhan. Kita ini aduh. Saya ingat saya ada pelayanan di Kota Mubago atau di Gorontalo. Tunggu ini sumiring. Ini ada anak-anak kecil ikut jemput. Mungkin 7 tahun, 8 tahun. Pas makan siang saya bilang, adek, libur hari ini, dia bilang tidak pendeta. Lalu saya izin. Izin untuk apa? Ikut jemput pendeta. Aduh sayang, terima kasih ya, terima kasih. Adek besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Aduh mantap. Tapi adek pendeta mau kasih ingat. Kalau adek mau jadi orang kaya, ya jadi pendeta. Jadi pengusaha. Pendeta-pendeta itu hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Kalau persembahan jemaat dalam rupa uang, itu uang yang gambar proklamator yang warna merah itu jarang ke gereja. Yang paling banyak masuk itu yang Patimura. Pejuang. Kenapa Patimura pegang dia pedang begini? Karena ada yang ramas-ramas. Hampir patah itu pedang Patimura. Tapi yang saya mau bilang, bukan sebentar kasih uang. Saya tidak ada urusan saudara persembahan. Saya mau bilang, penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-hambanya. Sempurna. Dan takut. Kita ini kita punya ketakutan lebih besar dari itu uang. Takut untuk membangun bersama. Tidak ada jasa kita bagi Tuhan. Tidak ada. Dalam kasih yang besar. Bayangkan kalau Tuhan itu dia pun jasa buat kita. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dan Vikaris Income 2 tidak kenal. Anggap saya ini. Income 2 tidak kenal ini. Terus saya dapat dia pun nomor ini. Saya telepon dia. Vikaris, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota Bandung. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak mau. Dia ada ayam 1 di rumah ini. Saya pergi dia ke rumah. Kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Terus saya beli kasih dia mobil baru cuma-cuma saya kasih dia misalnya Toyota Alphard 1 dia dapat. Ada perubahan tingkah laku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang atau tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam dia kasih atau tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Karena dia telah menerima sesuatu
yang cuma-cuma, yang sangat mahal harganya. Dia tidak jadikan itu sebagai sebuah balasan, tapi sebagai sebuah ungkapan syukur. Ada satu waktu Yesus diberi pertanyaan. Pertanyaan ini gampang jawabannya, tapi rumit dari segi risiko. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus bilang boleh bayar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Yesus bilang, berikanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak. Gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan, bukan soal uang. Gambaran tulisan siapa? Kaisar. Karena ada kaisar pemuka di situ, kasih dia. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uang. Setiap orang yang memberikan dirinya, itu yang paling mahal dalam pemberian diri. Kalau diri saja dia berikan, apalagi yang lain. Periksa kembali relasi dan kasih kita kepada Tuhan. Saya mau tambah waktu sedikit. Sudah. Orang Timur hari ini pakai adat ini dengan kata bahasa Dawan, bahasa Timur. Lais menekat, sama-sama. Ini menarik tentang kasih. Dalam bahasa orang Timur, tadi ada tertulis di tata ibadah. Sesama manusia disebut dengan kalimat, dengan kata aukbian, aunbian, badan sebelah. Kalau saya kanan, dia kiri. Kalau saya kiri, dia kanan. Dia bicara tentang kesatuan. Tidak ada orang yang membenci tangan kirinya. Tidak ada tangan yang lain yang tidak suka pada tangan yang lain. Dia selalu kemana-mana. Saudara, saya pimpin satu acara besar. Ada ribuan orang hadir. Tiba-tiba ada satu kesaksian. Yang kesaksian ini menarik. Ada satu ibu bilang begini. Dia pada waktu tidur itu, tidak tidur itu malaikat bawa dia pergi surga. Saya bilang, wih mantap. Surga itu bagus. Memang bagus. Terus dia jalan-jalan, dia lihat di pojok begini ada ruangan. Waktu dia lihat begini, wah itu ruangan penuh dengan mulut-mulut. Penuh dengan, jadi dia tanya malaikat, kenapa itu ruangan penuh dengan mulut-mulut? Terus malaikat jawab, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi dia pun mulut sesurga, kaki tangan ada di neraka. Oh, saya tersinggung itu. Pas bagian mau khotbah saya bilang, ibu kita dua selesaikan yang tadi, kita dua selesaikan. Saya bilang begini, ibu tahu pisau, dia bilang tahu pendeta. Coba ambil pisau potong ibu pun jari. Setelah dia luka sudah berdarah, coba ibu bilang itu jari, bilang, rasa kau, bisa begitu? Dia bilang tidak. Nah itu, Alkitab mengatakan, kepala gereja di Kristus, kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Kita semua satu. Siapa yang malam-malam perut sakit mau ke WC, kaki bilang di perut. Pergi sendiri. Sama-sama. Alkitab bilang, kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Jadi saya bilang, ibu, jadi kita ini kesatuan. Kalau mau masuk surga, mulut, kaki, tangan, perut itu masuk semua. Asal mulut di sana, kaki di sana. Ini ajaran sesat ini. Bicara tentang kesatuan. Karena itu, kasih itu menyatukan. Dan saya iri sudah khotbah. Dalam kasih itu, kita mengelola perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas tinggal di dunia. Karena fakta kosmis menunjukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini berbeda. Amin. Ada atas ada? Ada kanan ada? Ada panas ada? Ada hitam ada? Itu pasang nikah. Satu laki-laki yang dia mempelai laki-laki itu umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang datang itu dong bicara tentang beda usia yang sangat signifikan. Beda berapa tahun? Dalam khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua?